Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai disruption. Subtopik yang akan kita bahas yaitu definisi, sejarah perkembangan, model, peran, serta dampak dari disrupsi teknologi. Apa itu disrupsi? Dalam bahasa Indonesia, disruptif itu artinya mengganggu. Jadi disrupsi teknologi itu adalah teknologi yang membantu menciptakan pasar baru yang mengganggu atau merusak pasar yang sudah ada, dan pada akhirnya menggantikan teknologi terdahulu tersebut. Istilah ini awalnya digagas oleh Clayton Christensen pada tahun 97. Ia menggunakan istilah ini sebagai cara untuk memikirkan perusahaan yang sukses tidak hanya memenuhi kebutuhan pelanggan saat itu, namun mengantisipasi kebutuhan mereka di masa depan. Teorinya menjelaskan bagaimana perusahaan kecil dengan sumber daya yang minim mampu memasuki pasar dan menggantikan sistem yang sudah mapan. Di sisi lain, menurut Clayton Christensen, disrupsi merupakan proses di mana suatu produk atau jasa yang berawal dari aplikasi sederhana merambat dari pasar kecil ke dalam pasar besar sehingga menggeser perusahaan konvensional yang sudah mapan. Salah satu contoh nyata dari disruption adalah adanya internet di tengah-tengah masyarakat. Tak bisa dipungkiri, internet mengubah kehidupan manusia secara drastis, tak terkecuali dalam kegiatan bisnis. Hadirnya internet membuat semua perusahaan harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang sedang terjadi. Pilihannya hanya dua, mengubah cara menjalankan bisnis atau tidak mau beradaptasi sehingga mengalami kerugian bahkan kebangkrutan. Sangat sulit untuk menentukan kapan sebenarnya difusi inovasi pertama kali muncul di dunia. Meski demikian, istilah ini muncul dan dipopulerkan oleh Clayton Christensen sejak tahun 97. Difusi inovasi pertama kali dipopulerkan dengan istilah difusi teknologi. Jadi awalnya istilahnya dipopulerkan dengan istilah difusi teknologi dan kemudian diubah lagi menjadi difusi inovasi. Jadi seterusnya kita akan sering menyebut istilah difusi inovasi saja. Nah, ini kalau bisa dibilang sejarah perkembangan disruption, teknologi yang mengganggu, ini bisa dihitung dari masa prehistori. Kemudian histori itu menggunakan mekanikal, kemudian masuk ke era industri 1.0, 2.0, 3.0, kemudian sekarang 4.0, yaitu dengan adanya Internet of Things. Nanti proyeksinya ke depannya itu akan menggunakan machine learning. Salah satu bagian dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu akan sangat populer nantinya, artificial intelligence, autonomous system, sama centralized economy. Ini prediksinya.
Nah, 5 stage besar dari perkembangan disrupsi, yaitu ini istilahnya the Kodak moment, itu peralihan dari manual ke digital. Orang-orang menyebutnya the Kodak moment. Kemudian, nah ini adalah stage yang sangat besar, kehadiran internet. Ini stage besar yang mendisrupsi segala lini kehidupan. Kemudian stage berikutnya adalah disruptif bisnis model, yaitu dengan adanya Uber. Nah, semua ini salah satu stage besar dalam tahap disrupsi, perkembangan disrupsi, yaitu bisnis model berubah. Bisnis model terutama di bidang jasa. Di sini momennya itu ketika ditemukannya Uber itu industri transportasi, jasa transportasi mengalami perubahan besar dari yang konvensional menuju digital. Kemudian yang keempat adalah stage berikutnya ditemukannya Internet of Things dan AI, kecerdasan buatan. Nah, ini stage berikutnya adalah the adoption curve. Nah, ini sudah perkembangan dari yang keempat, yaitu perkembangan artificial intelligence. Disrupsi belum berakhir, akan terus berlanjut. Disrupsi di level bisnis itu mulai dari belum ditemukannya web, dari analog. Ini fokusnya di sini, outcomes-nya ini, hasilnya, entities-nya hanya orang, teknologinya ini. Kemudian sejak ditemukannya web, mulai ada e-business, digital marketing. Kemudian kedepannya itu akan ada digital business dan autonomous. Nah, ini akan melibatkan robotik, smarter mesin yang lebih cerdas, dan automation. Contoh disrupsi dalam dunia transportasi. Mobil ketika pertama diciptakan adalah inovasi teknologi yang revolusioner pada masa itu, sangat mewah dan harganya sangat mahal, sehingga tidak semua orang mampu membeli. Mobil tidak bisa disebut sebagai inovasi disruptif untuk kendaraan karena pertama kali ditemukan belum banyak orang yang punya, jadi belum begitu mengganggu tatanan kehidupan. Singkatnya, pada saat itu tidak mengganggu pasar untuk kendaraan yang waktu itu masih ditarik kuda. Nah, akan tetapi ketika perusahaan mobil Ford membuat Ford Model T, di mana model ini dirakit di pabrik dan menggantikan buatan tangan, sehingga harga mobil pada saat itu jadi sangat murah. Apa yang dilakukan Ford inilah yang disebut inovasi disruptif atau disrupsi inovasi, mengganggu pasar yang sudah ada, salah satu ciri dari inovasi disruptif. Contoh disrupsi dalam dunia entertainment. Saat Netflix memulai bisnisnya, Blockbuster menganggapnya tidak signifikan. Blockbuster tidak melihat tren masa depan ketika customer ingin menonton film. Ketika Netflix mendatangi Blockbuster untuk kerjasama, ia menolaknya. Sebenarnya Netflix telah mulai melihat tren masa depan dari pasar Blockbuster, tapi Blockbuster tidak menyadarinya. Saat ini Netflix mendapatkan keuntungan miliaran dan Blockbuster bangkrut. Disrupsi dalam dunia pendidikan. MOOCs, Massive Online Open Course dan AI. MOOC itu adalah inovasi pembelajaran online yang dirancang terbuka dan dapat saling berbagi dan saling terhubung atau berjejaring satu sama lain. Banyak sekali contohnya online course di internet, dan ruang guru juga termasuk ke dalam ini.
Kemudian AI, mesin kecerdasan buatan yang dirancang untuk melakukan pekerjaan yang spesifik dalam keseharian manusia. Di bidang pendidikan, AI akan membantu pembelajaran yang bersifat individual. Sebab AI mampu melakukan pencarian informasi yang diinginkan sekaligus menyajikannya dengan cepat, akurat, dan interaktif. Search engine Google termasuk salah satu di dalamnya. Baik MOOC maupun AI akan mengacak-ngacak metode pendidikan lama. Kemudian contoh disrupsi teknologi di Indonesia. Pada tanggal 13 Oktober 2010, Gojek resmi berdiri dengan 20 pengemudi. Pada saat itu, Gojek masih mengandalkan call center untuk menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek. Pada pertengahan 2014, berkat popularitas Uber di internasional kala itu, Nadiem Makarim mulai mendapatkan tawaran investasi. Pada tanggal 7 Januari 2015, Gojek akhirnya meluncurkan aplikasi berbasis Android dan iOS untuk menggantikan sistem pemesanan menggunakan call center. Dari saat itulah mulai berkembang dengan pesat aplikasi Gojek ini, dan ia merubah tatanan kehidupan di Indonesia. Pada tahun 2020 ini, pengguna aktif Gojek mencapai 20 juta orang. Ini pengguna aktifnya. Ini perjalanan Gojek selama 10 tahun. Tahun 2010 itu pakai call center, hanya satu layanannya yaitu ojek saja. Tahun 2010 masih 20 mitra. 2015 10.000 mitra merchant pembayaran tunai. Kemudian ini di 2020 dia menjadi super aplikasi di 4 negara Asia Tenggara, lebih dari 20 layanan. Ini layanan-layanannya 2 juta mitra, kemudian 900.000 mitra merchant, dan layanan dompet digital yaitu GoPay ya, yang paling terdepan. Ini layanan-layanan dari Gojek yang sudah mendisrupsi kehidupan di Indonesia, mengubah gaya hidup orang. Contoh disrupsi teknologi lain di Indonesia, Traveloka yang menggantikan sistem pemesanan tiket konvensional. Kehadiran Traveloka tentu mengganggu keberlangsungan bisnis agen tiket pesawat di berbagai daerah. Banyak agen-agen konvensional tutup gara-gara Traveloka ini. Bahkan di bidang kedokteran juga tidak tertinggal untuk terkena dampak dari disrupsi inovasi. Munculnya Dokterku, Klik Dokter, Halo Dokter, dan aplikasi konsultasi online-nya sedikit banyaknya mengganggu di bidang kedokteran. Dulu kita berkonsultasi harus ke dokter, harus datang ke dokter, saat ini bisa melalui aplikasi. Bahkan ada yang sampai bisa membuatkan resepnya. Dalam industri perdagangan barang atau retail, hadirnya OLX, Bukalapak, Shopee, Tokopedia, dan berbagai situs lainnya mulai menggantikan toko barang konvensional. Sekarang pedagang tidak perlu repot memajang barang dagangan dan menyewa toko dan pramuniaga. Pembeli juga tidak perlu repot untuk berkunjung dari toko satu ke toko lain secara fisik. Kehadiran toko online ini juga merupakan inovasi yang mengganggu. Banyak toko-toko manual yang tidak bisa beradaptasi, akhirnya sepi dan bangkrut. Sebenarnya masih banyak lagi contoh disrupsi teknologi, ini beberapa ya. Ensiklopedia cetak diganti oleh Wikipedia, telegrafi diganti oleh telepon, kuda dan kereta api diganti oleh mobil, mainframe diganti oleh mini komputer diganti oleh PC,
Dulu ada disket, floppy disk diganti oleh CD dan USB flash disk. Monitor CRT diganti oleh LCD, logam dan kayu diganti oleh plastik, radiografi diganti oleh USG, CD dan DVD lagu itu diganti oleh digital media seperti iTunes. Kemudian kamera analog atau kamera film diganti oleh kamera digital. Cetak offset diganti oleh printer komputer. Penerbitan tradisional diganti oleh desktop publishing. Model disrupsi teknologi. Inovasi dapat dikatakan sebagai disrupsi inovasi atau inovasi yang mengganggu jika inovasi tersebut membawa teknologi baru yang lebih murah dan memudahkan dibanding teknologi yang telah ada. Efisiensi yang ditawarkan karena harga yang murah pada akhirnya mengganggu teknologi lama yang mahal dan tidak efisien. Inovasi yang mengganggu terjadi pada industri yang sama. Jika inovasi yang dilakukan tidak membuat pelaku industri lama terganggu atau di lain pihak secara tidak langsung mengganggu industri lain, maka inovasi tersebut tidak dapat dikatakan sebagai inovasi yang mengganggu. Ini model disrupsi teknologi yang dipaparkan oleh Christensen tadi. Dia melesat mengganggu kemapanan industri konvensional yang ada. Selanjutnya, peran dan manfaat disrupsi inovasi. Tidak hanya ada dampak negatif, tapi ia mempunyai manfaat. Yang pertama, yaitu memudahkan konsumen dalam mencukupi kebutuhan. Dengan memotong biaya yang dikeluarkan, perusahaan yang menggunakan teknologi terbaru mampu menekan biaya sehingga menetapkan harga jauh lebih rendah dari perusahaan incumbent. Dengan demikian, semakin murah biaya yang dikeluarkan konsumen, semakin membuat konsumen sejahtera. Yang kedua, teknologi yang memudahkan. Munculnya inovasi yang baru tentu akan membawa teknologi yang baru dan canggih, setidaknya dibandingkan teknologi yang telah lama ada. Dengan demikian dapat dikatakan terjadi transfer teknologi menuju yang lebih modern dan memudahkan. Yang ketiga, memacu persaingan berbasis inovasi. Indonesia merupakan negara yang tidak dapat begitu saja makmur tanpa adanya inovasi. Dengan adanya disrupsi inovasi, maka perusahaan dalam industri dipaksa untuk melakukan inovasi sehingga terus memperbaiki layanannya. Yang keempat, menciptakan lapangan kerjaan baru atau mengurangi jumlah pengangguran. Setidaknya disrupsi inovasi ini dapat memperluas lapangan kerja karena menciptakan lapangan pekerjaan yang baru yang sebelumnya belum pernah ada. Terlebih dengan inovasi dapat memberikan kesempatan kerja baru dengan upah yang lebih baik dibanding dari lapangan pekerjaan yang sudah ada sebelumnya. Yang kelima, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Teknologi yang mengganggu sesuai dengan teori Schumpeter akan meningkatkan produktivitas akibat efisiensi. Dengan adanya kedua hal tersebut, maka akan menambah kualitas dan kuantitas barang yang diproduksi. Di sisi lain, inovasi juga akan meningkatkan konsumsi masyarakat setelah sebelumnya pendapatannya meningkat. Perkembangan yang menjadi titik akhir adalah meningkatnya jumlah produk domestik bruto. Jika setiap inovasi dapat menghasilkan nilai tambah yang lebih besar dan relatif bertahan setiap tahunnya, maka akan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Dengan hadirnya disrupsi inovasi seperti Gojek, Grab, itu menyumbang triliunan setiap tahunnya bagi Indonesia pendapatan pemerintah, dan juga di sisi lain memacu pertumbuhan UMKM di Indonesia dengan GoFood dan GoShare-nya. Baik, kita selingan dulu dengan kuis. Kuis kali ini jawabannya tidak ada dalam slide ini. Kali ini kalian akan diajak untuk berimajinasi. Kuisnya adalah tulis satu buah contoh disrupsi inovasi yang kalian prediksi akan ada di masa mendatang. Imajinasi kalian aja, lalu tulis di komentar YouTube. Kemudian screenshotnya dikumpulkan di GCR. Ketika kalian sudah memberi komentar di YouTube, kemudian di screenshot, kemudian screenshotnya diupload di screenshot komentar kalian itu upload di GCR. Kalian harus melihat komentar-komentar di atasnya sebelum memberikan komentar di YouTube itu, jadi tidak boleh sama dengan yang sebelumnya. Apa itu contohnya disrupsi inovasi yang belum ada sekarang dan mungkin diperkirakan akan ada di masa mendatang? Misalkan saja bahan kain yang tidak lecek, tidak bisa kusut, tidak bisa lecek, itu akan mendisrupsi industri setrikaan misalnya, dan ini ya penyertanya yang lain gitu. Jadi bahan kain itu jika dibuat ke pakaian tersebut tidak perlu disetrika lagi, misalkan. Itu salah satu contoh disrupsi inovasi. Dia akan mengganggu industri yang sudah ada saat ini. Nah, coba kalian pikirkan di bidang apa saja, di bidang produk atau pendidikan atau transportasi atau pariwisata dan lain-lain. Baik, kita lanjutkan. Apa saja itu dampak disrupsi teknologi atau disrupsi inovasi? Pertama, kultur transaksi pembayaran perbankan yang semakin digerakkan untuk cashless itu cepat atau lambat akan menggeser keberadaan ATM di masa depan. Posisi fintech sampai optimal tentunya akan mengurangi pekerjaan perbankan yang semula dikerjakan oleh manusia. Bank tidak lagi perlu tenaga kerja yang besar seperti dulu, tapi bank akan membuat anak usaha, akan merangkul fintech. Kemudian sektor usaha retail dan jasa angkutan konvensional akan mati jika tidak mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi. Disrupsi teknologi akan menghilangkan bidang pekerjaan yang selama ini bersifat manual dilakukan manusia. Munculnya konflik kepentingan dari perusahaan incumbent. Di Indonesia terjadi itu ya, antara ojek yang tradisional dengan ojek online dulu sempat timbul konflik beberapa kali. Kemudian biaya finansial dari negara untuk mengatur dan membuat peraturan bagi inovasi baru yang mengganggu. Negara harus bergerak cepat untuk mendampingi inovasi-inovasi baru tersebut dengan menerapkan regulasi agar inovasi tersebut tidak liar dan efek mengganggunya terlalu besar.
dan lain-lain, banyak sekali dampaknya. Ini yang dampak-dampak besarnya. Beberapa solusi yang bisa kita pikirkan yaitu pertama, inovasi hanya dapat diimbangi atau dilampaui dengan inovasi, sehingga kita harus terus berinovasi. Diperlukan ilmuwan baru untuk membaca atau memprediksi tanda-tanda zaman, proyeksi ke depannya. Yang mampu membaca realitas dan tidak hidup dalam perangkap masa lalu. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan teknologi harus dikembangkan dengan melihat kebutuhan dan permintaan pasar yang ada saat ini. Keempat, sekolah dan perguruan tinggi harus mulai membangun sistem teknologi guna menyelenggarakan pendidikan yang efektif, efisien, dan kekinian. Pihak sekolah dan perguruan tinggi harus berlomba membuat nilai lebih dari online course sekolah online yang sudah ada. Tentunya banyak yang bisa nilai-nilai lebih yang dilakukan diberikan oleh sekolah dan perguruan tinggi untuk melampaui kecerdasan yang ada di online course, terutama untuk pendekatan personal yang tidak bisa dilakukan oleh teknologi. Kemudian yang kelima, era disruptif dijadikan sebagai pemicu lembaga pendidikan untuk terus berinovasi. Baik, sekian pembahasan mengenai disrupsi. Bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab di grup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.